Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menampilkan video tentang pembahasan suku Betawi. Nah, di video kali ini aku membahas sedikit tentang bahasa Betawi. Bahasa Betawi atau Melayu dialek Jakarta adalah sebuah bahasa yang merupakan anak bahasa dari bahasa Melayu. Bahasa ini hampir seusia dengan nama daerah. Tempat bahasa ini dikembangkan yaitu di Jakarta. Bahasa Melayu dialek Jakarta atau bahasa Betawi ini terdapat kosakata yang tergolong Betawi, Kawi yang dipengaruhi oleh bahasa Melayu Polinesia dan bahasa Kawi, Jawi. Bahasa Betawi ini dipergunakan sejak abad ke-10, mendapat pengaruh dari bahasa Portugis mulai dari abad ke-16. Pada awalnya, bahasa Melayu dipergunakan oleh orang-orang atau penduduk asli Jakarta dan menjadi dasar bahasa Indonesia. Mudah sekali berbaur dengan bahasa Indonesia karena banyak persamaan antara keduanya, sehingga sering pula disebut bahasa Indonesia dialek Jakarta. Perbedaan utamanya hanya pada ucapan sejumlah kata-kata yang pada kedua bahasa itu belum ada pandangannya. Umumnya, penduduk Betawi asli mengucapkan bunyi A menjadi E, seperti ada menjadi ade, siapa menjadi siape, dan lainnya, yang banyak dipengaruhi oleh bahasa Sunda, Jawa, Bali, Tiongkok Selatan, dan Arab. Pada masa sebelum Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia yang masih disebut bahasa Melayu menjadi alat komunikasi atau bahasa yang sering dipergunakan di dalam pergaulan sehari-hari antara suku-suku bangsa Indonesia atau antara bangsa Indonesia dan bahasa asing. Sehingga bahasa Melayu Indonesia menjadi semacam jembatan yang mengakrabkan pergaulan dan memesrakan hubungan antara suku-suku bangsa dari berbagai daerah Indonesia karena berkembang secara alami. Halo guys, di video ini saya akan menjelaskan tentang ikon suku Betawi. Yuk mari kita simak video ini guys. Ikon budaya Betawi yang pertama adalah ondel-ondel. Ikon budaya yang satu ini sangatlah populer. Ondel-ondel lucu dan mengemaskan ini sebelumnya dikenal luas sebagai kesenian Betawi, ternyata digunakan sebagai penolak bala dan pengusir roh halus yang dinamakan barongan. Boneka raksasa di arah keliling kampung ini memiliki filosofi sebagai lambang kekuatan untuk memelihara keamanan, ketertiban, ketegaran, keberanian, kejujuran, serta anti manipulasi. Kini, fungsi dari ondel atau barongan ini tidak sama seperti dulu. Selain sudah menjadi ciri khas ikon Betawi, ondel-ondel berfungsi sebagai pelengkap di berbagai upacara, masyarakat Betawi sebagai dekorasi pada acara seremandia, dan masih banyak lagi. Siapa menyangka kalau hiasan satu ini termasuk sebagai salah satu ikon budaya Betawi. Kembang kelapa atau manggar merupakan hiasan sederhana yang terbuat dari lidi yang dibungkus dengan kertas atau plastik warna-warni. Kembang kelapa sering dijadikan dekorasi penyemarak dalam arak-arakan atau festival budaya. Selain itu, ikon Betawi satu ini juga digunakan sebagai dekorasi di kiri dan kanan pintu rumah saat hari-hari besar. Kembang kelapa memiliki filosofi kemakmuran juga, simbol kehidupan manusia yang bermanfaat layaknya pohon kelapa. Selain itu, kembang kelapa merupakan simbol keterbukaan masyarakat dan pergaulan sehari-hari sekaligus pelambang bagi multikulturalisme. Gigi balang adalah ornamen yang biasa ditemukan pada rumah-rumah adat masyarakat Betawi. Bentuk dan desain ornamen gigi balang berbentuk segitiga atau jarak tumpang, wajik,
wajik susun 2, potongan waru dan kunti melati. Filosofi atau makna ornamen dan kuntu melati. Filosofi atau makna ornamen gigi balang ini melambangkan kewibawaan, kokoh, gagah, rajin, bulek, sabar, dan berpegang pada kebenaran. Batik Betawi berbentuk kain panjang dan kain sarung yang motifnya dikerjakan dengan teknik tulis dan cap. Kain batik Betawi ini memiliki banyak ragam motif yang menggambarkan ragam budaya Betawi yang terpengaruh Arab, India, Belanda, dan Tiongkok. Beberapa motif Betawi seperti rasa mala, nusa kelapa, ondel-ondel, kondang bias, serta solor jawara. Dari aspek filosofi, batik Betawi dianggap melambangkan keseimbangan alam semesta dan potensi manusia yang di dalamnya untuk memenuhi hidup yang sejahtera penuh berkah. Halo teman-teman semua, pada video kali ini saya akan membahas tentang pakaian adat khas suku Betawi. Berikut ini ciri-ciri pakaian adat pria dan wanita khas suku Betawi. Pakaian adat pria Betawi. Pakaian sadaria adalah baju atasan yang sering digunakan laki-laki Betawi untuk keperluan sehari-hari. Pakaian sadaria hanya terdiri dari satu warna, yaitu warna putih. Pangsi. Pangsi Betawi memiliki ciri dengan leher baju yang bundar dan menggunakan tangan panjang. Dahulu banyak dipakai oleh kaum kecil, namun sekarang banyak dipakai pesilat atau pendekar Betawi. Celana batik gombrang. Pria Betawi biasa mengenakan celana gombrang dengan motif batik untuk pakaian sehari-hari. Selendang. Istilah selendang dan sorban dalam pakaian adat pria Betawi adalah sarung. Sarung dikenakan dengan cara dilipat dan disampirkan di leher dengan kedua sisi menggantung di peci. Pria Betawi juga menambahkan beberapa aksesoris. Salah satunya adalah peci atau kopiah sebagai penutup kepala. Peci khas Betawi terbuat dari bahan bludru dengan warna merah atau warna hitam. Ikat pinggang. Ikat pinggang khas pria Betawi biasanya berwarna hijau. Ada juga yang berwarna hitam. Fungsinya sebagai aksesoris pakaian adat wanita Betawi. Biasanya kaum wanita Betawi menggunakan warna yang lebih mencolok untuk baju adat dibandingkan baju kaum pria. Pada umumnya, pakaian adat wanita Betawi terdiri dari kebaya, encim, atau baju kurung, kain sarung, dan kerudung. Baju kurung. Baju kurung adalah pakaian yang berasal dari pengaruh budaya Melayu. Panjang lengannya beragam, bisa seperti panjang siku ataupun panjang menutupi seluruh bagian lengan. Warna yang dipilih biasanya warna-warna cerah. Kebaya encim, dulunya kebaya ini hanya dikenakan oleh wanita keturunan Tionghoa yang ada di Batavia. Oleh karena itu disebut dengan encim, yang berasal dari bahasa Hokkien, yang berarti bibi. Kebaya encim merupakan pakaian perempuan Betawi yang memiliki ciri-ciri bagian depan bawah memiliki bentuk yang mengerucut. Biasanya dipadukan dengan kain bermotif rebung atau tumpal. Kain sarung. Kain sarung dengan motif khas Betawi biasa digunakan para wanita untuk bawahan atau kebaya encim. Kerudung. Untuk aksesoris wanita Betawi biasa memakai kerudung untuk penutup kepala. Pemakaian kerudung ala Betawi ini dibiarkan longgar dan warna kerudung yang dipilih seringkali kontras dengan warna atasan, namun tetap selaras. Meskipun kontras, tetapi perpaduan tetap terlihat cantik. Untuk acara resmi Betawi mempunyai jenis pakaiannya sendiri yang dinamakan baju ujung serong. Dulunya, baju ujung serong hanya bisa dikenakan oleh kaum bangsawan. Namun, saat ini sudah tidak ada lagi dan dapat dikenakan oleh masyarakat umum. Untuk pria, atasannya menggunakan baju demang yang biasanya berwarna hitam, celana hitam, sarung motif Betawi yang dililitkan di pinggang, dan bagian kepala mengenakan kopiah.
aksesoris lain yang dikenakan berupa senjata badik yang disematkan di pinggang dan jam rantai berwarna emas yang dikenakan di saku bagian dada. Untuk wanita, kelengkapannya tidak jauh berbeda dengan pakaian sehari-hari, yaitu baju kurung atau kebaya encim, kain sarung, dan kerudung. Saya Dian. Saya di sini akan memberikan pembahasan tentang makanan khas Betawi. Untuk mengetahui informasinya, simak video berikut ini. Nah, Betawi memiliki makanan khas dan terkenal lezatnya, mulai dari berbentuk makanan ringan dan makanan berat yang dapat disantap dengan nasi. Soto Betawi. Soto Betawi adalah soto yang paling terkenal. Soto Betawi berisi daging sapi beserta jeroan sapi atau ayam dan memiliki kuah santan yang memiliki cita rasa yang gurih dan daging yang kenyal. Tidak heran jika makanan khas Betawi yang satu ini digemari banyak orang. 2. Pecak lele. Nah, lele pada umumnya hanya digoreng dan dikasih sambal, bukan? Namun, pecak lele memiliki penyajian yang tidak biasa. Ikan lelenya disiram dengan kuah pecak yang terbuat dari santan, saus kacang, dan disiram air asam jawa. 3. Gado-gado. Gado-gado sendiri dalam bahasa Betawi memiliki arti, yaitu campur aduk. Adalah salah satu makanan Betawi yang paling terkenal di masyarakat. Sesuai dengan namanya, makanan ini memiliki campuran sayuran rebus yang dicampur aduk dengan kentang, tahu, tempe, dan telur. Halo semua teman-teman, saya akan menjelaskan mata pencarian suku Betawi. Suku Betawi adalah sebuah suku bangsa di Indonesia yang penduduknya bertempat di Jakarta, Bogor, dan sekitarnya. Mata pencarian orang Betawi pada masa Selaka Negara adalah laut. Kemudian, datang nektar rumah negara, mereka bekerja di persawahan. Mereka yang berlaut migrasi ke Ciricip ketika pelabuhan kelapa berfungsi banyak. Orang Betawi bekerja di pabrik anggur, tempat penyulingan air. Sebagai tukang perahu, pengangkut penumpang dan barang bawaan, dan tidak pula sedikit penumpang bekerja di sana. Kemudian, sebagian dari mereka berdagang. Banyak juga orang Betawi menjadi penghibur, seperti bermain lenong, topeng, dan gambang remon. Ada juga pekerjaan sebagai pengrajin, bermula sejak pelabuhan kelapa semakin ramai. Itu diperkirakan pada abad 15, Kampung Bandan menjadi tempat pengrajin tikar, karena di sana banyak bertutut pandan ketika Batavia semakin ramai. Sebagian pekerjaan di sektor pengangkutan darat seperti membawa sado dan delman. Halo teman-teman, di sini saya akan membahas rumah adat Betawi. Rumah adat Betawi ini merupakan sebuah akulturasi dari masyarakat yang bertempat tinggal di Jakarta. Rumah adat Betawi dibangun atas pengaruh dari budaya lokal dan internasional saat itu. Hal itu bisa dilihat dari ciri-ciri rumah Betawi yang memiliki ornamen-ornamen yang berasal dari Eropa, Cina, dan Arab, tetapi memiliki bentuk seperti rumah adat di Indonesia. Ciri khas rumah adat Betawi. Rumah adat Betawi memiliki ciri-ciri khusus yang bisa dilihat secara langsung, yaitu teras rumah Betawi biasanya luas, atap dari rumah Betawi berbentuk seperti lipatan-lipatan kebaya yang merupakan kain tradisional khas Betawi. Ruang keluarga bagi masyarakat Betawi bukan di dalam rumah, tetapi di luar rumah dan disebut dengan pangke. Pada umumnya, rumah Betawi memiliki kamar sebanyak 4 ruangan, di mana kamar dari pemilik rumah ukurannya paling besar. Dapur terletak di belakang rumah dan menjadi satu dengan ruang makan, kamar mandi, dan gudang. Bagaimana belakang rumah ini disebut dengan serondoyan. Bagian samping rumah Betawi biasanya terdapat area makam. Sekian hasil video pembahasan tentang suku Betawi dari kami. Bila ada kekurangan dan kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye, next time.